Namaku Lampu, aku sudah menerangi WC ini selama bertahun-tahun, tanpa istirahat. Bahkan saat tak ada yang di dalam, aku rasa sudah saatnya aku mati. Siang-siang ini kok gelap ya? Oh, pantes nih lampunya mati nih. Kok mati ya? Nggak tahu juga kenapa ya? Gue tau. Dia udah capek sih. Ini dia. Nyala 24 jam. Gak sustainable banget. Bener, nggak BTN sih. Gimana ya kira-kira ya? Kita cari tahu. Kita cari tahu. Kita rapat nggak sih? Yes. 3. Baik, selamat siang buat Bapak Raffi Danis. Perkenalkan saya Rizky Bagusara 1312233. Dan saya ada Madiarma 1312243. Tak lupa juga, terima kasih Pak Irlo sudah datang. Dan buat Pak Panji juga sebagai dosen. Kali ini kami punya sebuah ide Pak, di mana kami akan membawakan Smart Campus Energy System berbasis IoT untuk toilet di gedung HTMI. Oke, baiklah kalau gitu ya Bapak juga lihat sendirilah, nama saya Raffi Danis 1312211 dengan waktu saya. Saya juga Bapak Irlo Adriansyah dengan NIM 1312255. Oke, kami sih juga sebenarnya pengen tahu sebenarnya ini tentang apa sih dan kalian produknya mau apa? Jadi apa sebenarnya latar belakang kalian tuh bikin kayak ginian? Jadi gini Pak Irlo, kita ini mau buat sistem IoT karena kita lihat itu di kamar mandi sana kok nyala terus gitu ya. Betul Pak. Kan boros listrik, nggak hemat lah istilahnya ya. Nah karena itu kita mau buat proyek ini. Nah, jadi Pak, kita udah merumuskan masalah apa aja yang bakal terjadi dan yang bakal kita solusikan gitu Pak. Nah, yang pertama, bagaimana kita tuh merancang sistem IoT tersebut dan disambungkan ke lampu pada toilet-toilet gedung HTMD secara efisien. Selanjutnya, teknologi atau komponen apa saja yang kita butuhin untuk melakukan penghematan di area toilet ini. Yang terakhir itu sebenarnya sudah kemana sih kita membuat sistem otomatis lampu ini? Apakah sampai mengurangi konsumsi listrik atau mendukung upaya kampus untuk menurunkan emisi karbon gitu? Nah, dari program atau inovasi yang kita lakukan, kita tuh udah mencentang beberapa SDG Pak. Jadi untuk SDG apa yang istilahnya kita singgung lah, yang kita dukung dari proyek ini tuh ada energi bersih dan terjangkau, infrastruktur, industri dan inovasi, lalu kota dan komunitas yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan terakhir penanganan perubahan iklim. Gimana ya Pak Irlo? Soalnya menurut saya mereka ini sangat sosok pengen tahu gitu, IoT gitu. Setuju. Kayak apa ya sebenarnya? Iya. Emang kalian tahu apa soal IoT itu? Nah, jadi gini Pak, IoT itu adalah jaringan perangkat cerdas yang saling terhubung untuk mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis data secara real time. Nah, kalau sistemnya sendiri itu IoT biasanya memanfaatkan beberapa komponen, kayak sensor, gateway, cloud, API, ML untuk mendeteksi konsumsi energinya. Nah, kita tuh dapat mengoptimalkan penggunaannya secara otomatis. Hasilnya, penggunaan energi menjadi lebih efisien, responsif, dan sustainable. Oke, sebenarnya Pak Irlo ya, sebenarnya anak-anak ini sebenarnya udah ngerti loh Internet of Things ini mau dikemanain lah buat SDG. Setuju Pak Jarwo, setuju. Tapi sebenarnya mereka tuh sebenarnya mau bikin produk apa? Nah, produk apa yang sebenarnya kalian mau bikin di sini? Jujur saya juga penasaran sebenarnya. Apa yang kalian bikin? Jujur. 3. Oke, jadi seperti yang udah saya jelaskan tadi Pak. Kalau dalam IoT itu kita butuh beberapa komponen. Nah di sini secara lebih lengkapnya kita punya komponen-komponennya apa aja yang bakal dipakai. Silakan sebagai Nah, jadi komponen pertama itu adalah PIR sensor. Itu adalah sensor untuk mendeteksi gerakan. Selanjutnya, kita juga punya Arduino, di mana untuk sebagai otak sistem dan kendali logika. Lalu ada relay modul juga sebagai pengatur on atau off-nya dalam lampu 220 volt ini.
kemudian ada lampu 220 voltnya sendiri sebagai komponen utama, dan ada modul WiFi SP32 sebagai pengiriman data ke cloud atau dashboard. Terakhir nggak lupa ada dashboard IoT yang di sini sebenarnya opsional aja sih. Dia berfungsi sebagai monitoring dan logging penggunaan. Nah, jadi untuk penerapan teknologi dan mekanisme itu ada alur kerja sistem, di mana sensor Pak akan bekerja, di mana kita menggunakan sensor gerak akan diterima sama otaknya Pak. Jadi sama microcontroller itu bakal diterima sinyal ke Arduino untuk mengubah analog to digital. Selain itu Pak, data tersebut diatur oleh algoritma oleh mungkin perangkat laptop atau komputer, lalu disambungkan oleh aktuator dan relay untuk menentukan on atau off-nya sesuai dengan deteksi dari si sensor Pak, apakah ada orang atau tidak. Jika ada, dalam radius jarak tertentu dia akan menyala, dan jika jauh dia akan mati Pak. Ini memang sih waktu itu. Oke, baik Pak Jarwo, menurut saya mereka sudah bagus ya. Tapi saya sebenarnya penasaran, seberapa yakin kalian itu dapat menurunkan penggunaan energi dari adanya sensor ini? Mungkin bisa dijelaskan asumsi-asumsi dan perhitungannya Pak Bagas dan Pak Adam. Sekian. Tiga. Jadi gini Pak ya, kita dapat dari hitung-hitungan tadi segala macam integral, diferensial dan apa-apa, kita dapat sebelum sensor dipasang itu ada 0,432 kWh untuk selama 24 jam untuk konsumsi perharinya satu toilet. Tapi setelah dipakaikan sensor, kita mendapat hanya 0,024372 kWh itu satu harinya. Nah, ada juga kalau kita hitung dari per bulannya, maka kita lihat mendapatkan 12,96 kWh untuk penggunaan sebelum adanya sensor. Namun setelah ada sensor, berkurang drastis menuju 0,73116 kWh. Gitu Pak, kan cuan ya Pak. Nah, selanjutnya juga ada perhitungan konsumsi energi total, di mana kita convert menjadi biaya gitu Pak. Nah, tadi udah dikasih tahu konsumsi per bulan itu dikalikan 8, itu di mana itu 8 toilet Pak, itu di total menjadi 5,849 kWh. Nah, kita bisa menemukan penghematan energi yang kita peroleh itu berdasarkan hitungan 103,68 kWh dikurang 5,8 itu sebesar 97,8 kWh per bulan Pak. Kita ubah ke penghematan listrik, di mana biayanya per kilowatt itu sekitar 1.400 rupiah Pak. Kita kalikan dengan kilowatt 97,83, itu kita bisa menghemat sekitar 141.000 per bulannya Pak. Oke, saya merasa ini motornya sangat menarik, betul Pak Ibu. Setuju Pak Jarwo. Oke, tapi sebenarnya gini, kalian berdua kalau saya kasih duit, ini kira-kira lama waktunya buat duit saya balik lagi, kira-kira berapa lama gitu? Ya, saya juga memperhatikan itu sih, mengkhawatirkan itu. Betul. Begitu sih. Jadi di sini Pak, kita ada asumsi lagi yang mungkin tidak disebutkan tadi, yaitu adalah biaya per toiletnya itu investasinya 500.000. Itu udah termasuk include komponen dan instalasinya. Nah, karena kita punya 8 toilet, maka 500.000 itu kita kali 8 dan mendapatkan 4 juta untuk total seluruh toiletnya, investasinya. Sedangkan kita balik ke yang sebelumnya, listrik yang dihemat itu bisa mencapai 147.000 per bulan. Nah, kalau kita hitung secara WP-nya, maka kita dapatkan 27,21 bulan, yang mana itu berarti adalah investasi ini akan kembali setelah mencapai 27 bulan operasi gitu. Oke, baiklah, untuk bagian keuangan kita mungkin setuju ya. Setuju. Cuman ada gak faktor pendorong atau penghambat untuk proyek ini gitu? Itu saja sih dari saya. 3. Jujur Pak, kita tuh punya faktor pendorong cukup banyak, karena ini juga penerapan sebuah ilmu keteknik meskinan. Jadi yang pertama yaitu data pengguna itu jelas Pak, sesuai dengan perhitungan asumsi tarif listrik itu kita udah ketahui, durasi dan spesifikasi itu hampir menyesuaikan Pak, sesuai dengan penggunaan toilet di RTMD, sehingga
meningkatkan akurasi perhitungan dan biaya yang diperlukan. Selanjutnya juga implementasi teknologi hemat energi Pak, di mana kita ini sangat mendukung SDG di tahun 2030 Pak. Dan inilah salah satu bentuk fakultas kita untuk ikut serta berkomitmen dalam keberlanjutan Pak. Selanjutnya peningkatan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya juga Pak, integrasi mudah dengan sensor-sensor IoT pendukung. Dan yang terakhir, ramah lingkungan Pak. Karena dengan kita menggunakan sistem IoT, kita akan menciptakan efisiensi penggunaan energi dan mengurangi tarif listrik yang kita gunakan Pak. Nah, sayangnya nih Pak, jujur ada faktor penghambatnya, bagaikan gading yang tidak ketat. Nah, di sini penghambatnya itu adalah biaya awal yang mahal, investasi tadi, di mana kita perlu sensor, controller, instalasi. Lalu ada juga kebutuhan infrastruktur, yakni internet yang stabil dan sukai karena kita menggunakan IoT di sini. Lalu ada juga resiko gangguan teknis, karena kita pakai sensor, ada kemungkinan sensornya rusak, ada mungkin koneksi terputus, makanya kita perlu internet yang stabil, dan ada juga false trigger. Terakhir, ada maintenance yang rumit karena adanya tambahan infrastruktur IoT. Jadi maintenance biasa atau toilet biasa akan lebih rumit di sini, gitu lah. Sob, oke deh, buat kalian berdua simpelnya dari saya ya. Sebenarnya strategi kalian ini buat menerapkan smart campus energy system ini kayak apa sih? Soalnya ini menurut saya ini agak kompleks sebenarnya. Rancangan kalian tuh lumayan jelimet dan memang bener-bener sebenarnya bagus, tapi bagaimana caranya? Terus yang sebenarnya saya pengen nanya lagi, karena ini dalam kampus, kebijakan kalian ini terhadap kampus dan mahasiswa itu seperti apa? Gitu aja sih. Dari situ. Aduh, sama saya juga sebenarnya sudah nggak ada waktu nih. Mungkin kalian bisa simpulkan aja lah apa inti dari rapat ini ntar di akhir. Oh, boleh sekalian dah. Enggak. Oke, jadi langkah kita untuk menerapkan sistem IoT ini yang pertama menetapkan gedung FTMD sebagai proyek pencontohan. Karena proyek ini sangat bisa diterapkan di seluruh toilet di gedung-gedung ITB. Selanjutnya pemasangan sistem monitoring energi berbasis IoT dan memetakan konsumsi listrik real time, terutama lampu toilet. Jadi setelah kita coba itu bakal didata ulang dan dibuat grafiknya. Selanjutnya integrasi sistem otomatis dengan sensor gerak untuk pencahayaan, kontrol ruang berbasis kebutuhan, dan manajemen beban puncak. Selanjutnya juga dashboard energi kampus, kita dapat melihat visualisasi dari konsumsi dan penghematan energi secara transparan. Dan yang terakhir, tujuannya itu mendukung efisiensi energi dan mendorong budaya efisiensi di lingkungan kampus Pak. Kalau yang ditanya Pak Jarwo tadi tentang kebijakan dan keterlibatan mahasiswa, itu saya rasa sangat tepat. Karena memang ini kita lingkupannya di suatu universitas, di fakultas lah. Pertama, perkembangan kebijakan kampus sendiri, ada roadmap kampus bebas emisi. Dia menetapkan target pengurangan emisi sendiri. Kemudian ada juga insentif untuk unit yang berhasil menghemat energi. Nah, lalu itu kalau dari fakultas kita lihat dari mahasiswa. Kebetulan saya sendiri juga dulu mahasiswa yang belum lulus. Nah, ini ada keterlibatannya. Pertama, kampanye kesadaran energi. Kedua, ada pelatihan teknologi IT. Tiga, ada membentukkan tim penggerak efisiensi energi lintas fakultas. Lalu ada keterlibatan dalam proyek yang akhir riset kompetisi energi berbasis kampus. Gitu Pak. Baik Pak. Kesimpulan dari semua yang udah kita lewati berhubung juga Bapak sibuk. Yang pertama Pak, penerapan sistem pencahayaan menggunakan IoT di toilet gedung FTMD itu bisa menurunkan konsumsi energi lebih dari 94%. Kedua Pak, proyek ini tuh bisa menghemat sekitar 98 kWh per bulan untuk 8 unit toiletnya. Selanjutnya Pak, sistem terbukti efektif secara teknis dan ekonomis sesuai dengan perhitungan dan asumsi kami Pak. Lalu dia juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan mendukung target kampus berkelanjutan atau sustainability. Selanjutnya Pak, kita juga ada merekomendasikan pengembangan implementasi bertahap dimulai dari gedung dengan konsumsi energi tinggi, perlu dukungan kebijakan kampus, disarankan juga pembentukan tim lintas unit untuk pengelolaan teknologi seperti teknik elektro dan tenaga listrik, serta juga keterlibatan aktif mahasiswa melalui riset dan program teknologi hijau. Nah, dari semua ini Pak, tujuan akhir kita itu sebenarnya adalah
mendorong transformasi kampus menuju lingkungan yang efisien dan juga berkelanjutan. Jadi apa? Baik, sekian dari kelompok 3 BTM. Kurang lebih mohon maaf Pak, tapi kami berharap semoga teknologi ini bisa diwujudkan. Salam sensor. Assalamualaikum. Salam daun 5 jari. Salam IPE.